Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru mengenai akan adanya dilakukan survei kepada seluruh penerima bantuan sosial dimanapun itu berada. Entah itu penerima bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan ataupun BPNT, Bantuan Sosial Pangan, dan juga penerima BLT BBM. Nah, hal ini berkaitan dengan banyaknya aduan yang masuk mengenai potongan-potongan yang dirasakan oleh KPM pada saat pencairan bantuan sosial khususnya di tahap 4 ini atau di triwulan 4 ini, di triwulan 4 tahun 2022. Karena untuk pencairan bantuan sosial di triwulan 4 ini atau di tahap 4 tahun ini, semuanya dialihkan dari non-tunai menjadi tunai, dicairkan secara langsung melalui kantor pos, dan itu dicairkan secara bersamaan 3 jenis bantuan program sekaligus dicairkan bersamaan, yaitu diantaranya seperti bantuan sosial program Keluarga Harapan, BPNT, dan juga BLT BBM. Nah, karena bantuan sosial ini dicairkan sekaligus secara bersamaan sehingga total bantuan yang diterima KPM itu bisa dibilang cukup besar, bahkan ada KPM yang menerima 2 jutaan lebih, 2.470 sekian, dan ada juga yang lebih dari itu karena KPM tersebut aktif datanya sebagai penerima bantuan sosial ketiga program bantuan sosial ini, yaitu aktif datanya sebagai penerima PKH, BPNT, dan juga BLT BBM, sehingga jumlah bantuan yang ia terima cukup besar. Nah, terlepas dari semua itu, ternyata di beberapa daerah ada cukup banyak yang melapor atau aduan-aduan masyarakat mengenai di daerah tersebut itu ternyata dilakukan pemotongan bantuan sosial. Dan alasannya itu bisa bermacam-macam, diantaranya ada yang katanya untuk menyamaratakan. Jadi beberapa KPM yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu bisa diberikan bantuan sosial juga berupa dari urungan atau iuran dari KPM-KPM yang menerima bantuan sosial ini, agar katanya bantuan sosial di tempat dia tinggal itu bisa merata. Jadi KPM-KPM yang tidak dapat bantuan sosial bisa mendapatkan dari bantuan sosial yang tadi dipungut atau iuran yang dipotong dari penerima bantuan sosial ini. Nah, tapi sebenarnya ini kalau kita perhatikan lagi, ini bukan berupa iuran ya, tapi pemotongan kewajiban KPM tersebut yang menerima bantuan sosial wajib mengeluarkan sebagian bantuan sosialnya untuk KPM-KPM yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Tapi untuk realisasinya apakah itu benar diberikan kepada KPM tersebut atau tidak, wallahu alam, karena semua itu dikelola oleh oknum tertentu di wilayah tersebut. Nah, belum lagi ada beberapa aduan yang masuk mengenai KPM yang diwajibkan untuk menukarkan bantuan sosial tersebut berupa sembako yang sudah dipaket-paketkan atau sejenisnya, dan ada juga beberapa KPM yang pada saat selesai menerima bantuan sosial untuk jumlah bantuan sosial tertentu, contoh misalnya untuk khusus bantuan sosial BPNT atau bantuan pangan non-tunai, itu kan jumlahnya Rp600.000. Katanya di beberapa wilayah itu harus ditukarkan hari itu juga setelah terima bantuan sosialnya, uangnya langsung ditukarkan berupa beras sebanyak 6 karung. Nah, dari banyaknya aduan-aduan seperti ini sehingga pemerintah pusat menerbitkan surat perintah tugas kepada seluruh SDM PKH di seluruh Indonesia untuk turun langsung ke lapangan agar melakukan survei penerima bantuan sosial kepada masyarakat atau KPM yang menerima bantuan sosial. Entah itu penerima PKH, BPNT, dan juga untuk penerima BLT BBM. Jadi saat ini sedang berjalan, dan mungkin untuk beberapa hari ke depan sampai dengan akhir tahun ini, Anda sebagai penerima bantuan sosial, entah itu PKH, BPNT, dan juga BLT BBM, akan didatangi oleh pendamping sosialnya untuk dilakukan survei, dan di sana nanti akan diajukan beberapa pertanyaan. Adapun untuk survei tersebut itu difokuskan pada uji petik bantuan sosial, di mana pada saat proses survei tersebut di sana nanti akan dilakukan pendataan beberapa data-data yang harus dilakukan, dan juga ada beberapa tanya jawab antara KPM dan juga pendamping sosial yang telah melakukan survei, serta ada juga untuk upload bukti-bukti dokumen pendukung yang berkaitan dengan pencairan bantuan sosial yang pernah Anda terima. Adapun salah satu pertanyaan yang akan diajukan oleh pendamping kepada KPM yang menerima bantuan sosial itu diantaranya seperti apakah target menerima bantuan. Di sini nanti ada beberapa pilihan ganda, yaitu diantaranya seperti bisa dipilih menerima atau tidak menerima. Nah, tujuannya ini agar pusat dapat meminimalisir yang namanya pemalsuan data, karena beberapa KPM itu mengadu atau mengajukan pertanyaan bahwa katanya pada saat dicek namanya di cek bansos.kemensos.go.id, di sana dia terdata sebagai penerima bantuan sosial. Tapi ternyata dia tidak menerima bantuan sosial. Nyatanya dia tidak mendapatkan undangan penerima bantuan sosial dan tidak mendapatkan bantuan sosialnya. Nah, itulah sebabnya di dalam survei tersebut
itu ada pertanyaan yang seperti ini, apakah KPM tersebut mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Nah, perlu Anda ketahui nama-nama yang akan didatangi nanti itu adalah nama-nama yang terdata atau yang tercatat datanya di pusat sebagai penerima bantuan sosial. Yang NIK-nya tercatat di pusat sebagai penerima bantuan sosial. Sehingga akan dilakukan survei dan akan diajukan pertanyaan tersebut, apakah Anda KPM tersebut itu menerima bantuan sosial atau tidak, karena datanya di pusat sudah tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian pertanyaan berikutnya yang akan diajukan oleh tukang surveinya nanti atau pendampingnya kepada KPM tersebut di sini, apakah bantuan yang diterima berupa sembako atau bentuk lain. Nah, ini di sini bisa dipilih, ada 3 pilihan, diantaranya tidak ada yang berupa sembako atau bentuk lain. Selain itu ada juga pilihan sebagian berupa sembako atau bentuk lain, dan selain itu ada juga seluruhnya berupa sembako atau bentuk lain. Nah, ini tujuannya agar pusat itu dapat mengetahui apakah bantuan sosial yang Anda terima itu berupa sembako atau dipaket-paketkan atau berupa uang tunai, dan Anda bisa memilih langsung, membelanjakannya langsung sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena banyaknya juga laporan yang masuk bahwa di wilayah tempat dia tinggal itu katanya wajib ditukarkan berupa sembako yang itu sudah dipaket-paketkan. Dan di beberapa wilayah lainnya ternyata KPM tersebut itu hanya diberikan berupa uang tunai secara keseluruhan, dan KPM tersebut yang membelanjakan uang bansosnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berikutnya pertanyaan yang akan diajukan oleh pendamping tersebut yang akan melakukan survei kepada KPM yaitu apakah ada potongan bantuan. Nah, di sini nanti ada beberapa jawaban atau pilihan ganda sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh tukang surveinya terhadap KPM-nya. Di sini ada beberapa jawaban, ada 3, yaitu diantaranya tidak ada potongan, atau tidak tahu, atau ada potongan. Nah, tujuannya ini agar pusat juga bisa mengetahui, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, bahwa ternyata di beberapa daerah ada beberapa KPM yang mengajukan komplain atau pertanyaan, katanya di wilayah dia itu telah dilakukan pemotongan bansos oleh oknum tertentu dari bantuan sosial yang ia terima di tahap 4 ini. Dengan dalihnya katanya agar dapat merata, jadi katanya hasil dari pemotongan-pemotongan itu untuk diberikan kepada KPM-KPM yang tidak mendapatkan bantuan sosial, agar bantuan sosial di wilayah dia itu bisa merata. Untuk alasannya sih seperti itu, tapi untuk realisasinya kita kurang tahu ya. Nah, makanya ada dilakukan survei seperti ini, sehingga pemerintah pusat dapat mengetahui di wilayah mana saja yang ternyata dilakukan pemotongan bantuan sosial. Karena ini nanti datanya langsung ke pusat, online langsung ke pusat, karena pendamping akan mengisinya melalui aplikasi Six Mobile namanya, dan ini datanya langsung terkoneksi ke pusat. Dan ini juga nanti akan ada dilakukan pengambilan foto, titik koordinatnya semuanya di sana, jelas ada alamatnya di mana, untuk wilayahnya di mana, dan namanya siapa. Jadi di sini semuanya langsung ketahuan nanti di wilayah mana saja ternyata KPM itu mendapatkan pemotongan bantuan sosial. Selanjutnya pengisian dokumen ya yang akan dilakukan oleh pendamping sosial yang melakukan survei kepada KPM-KPM, yang mana untuk survei tersebut itu difokuskan pada uji petik namanya. Di sana nanti ada dokumen pendukung seperti upload undangan pengambilan bantuan sosial, karena di beberapa wilayah itu pihak dari kantor posnya menyebarkan undangan melalui pihak desa atau kelurahan setempat, lalu kemudian aparat desa atau kelurahan setempat yang membagikan undangan tersebut kepada masing-masing warganya yang namanya tertera di dalam undangan tersebut untuk mengambil bantuan sosial. Nah, berikutnya di sini untuk dokumen lainnya yang akan di-upload oleh tukang surveinya atau pendamping sosialnya yang melakukan survei, yaitu foto rumah KPM tersebut yang menerima bantuan sosial. Nah, ini tujuannya agar pemerintah pusat itu dapat mengetahui apakah penerima bantuan sosial ini benar-benar layak bantu atau tidak, karena secara umum KPM tersebut bisa dilihat apakah dia layak menerima bantuan sosial atau tidak, paling sedikit bisa dilihat dari tampilan rumahnya. Nah, untuk pengambilan foto ini juga ini dapat menentukan apakah KPM tersebut di tahap berikutnya masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau tidak, atau masih dinyatakan layak menerima bantuan sosial atau tidak. Apabila KPM tersebut ternyata terindikasi mampu secara sosial ekonomi, nah ini nanti dapat menentukan juga apakah KPM tersebut masih lanjut untuk menerima bantuan sosial di tahap berikutnya atau tidak. Nah, jadi dengan adanya survei seperti ini yang dilakukan oleh masing-masing pendamping sosial yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Sosial untuk melakukan survei langsung kepada masing-masing KPM penerima bantuan sosial PKH BPNT maupun BLT BBM, dengan harapan ke depannya untuk bantuan sosial ini lebih tepat sasaran dan juga lebih transparan serta lebih tepat jumlah, tepat waktu yang diterima oleh KPM itu.
tanpa adanya pemotongan-pemotongan bansos. Kalau kita perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti, ini lebih kepada meminimalisir yang namanya pemotongan bansos. Jadi mungkin kepada oknum-oknum yang selama ini telah melakukan pemotongan bansos dengan alasan agar bansos tersebut bisa merata dengan yang lainnya, atau oknum-oknum yang mewajibkan KPM tersebut harus atau wajib menukar bantuan sosialnya berupa sembako yang sudah dipaket-paketkan atau berupa sembako yang sudah ditentukan. Ya saya rasa dengan adanya survei ini saya harap berhati-hati karena sebenarnya itu tidak dibolehkan, jadi saya harap stop melakukan itu lagi karena kasihan KPM-nya kalau ia sebenarnya betul-betul mendapatkan bantuan sosial dan namanya lain terdata di pusat sebagai penerima bantuan sosial, tapi ternyata atau kenyataannya dia menerima bantuan sosial tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya ia terima. Baiklah, sampai di sini dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan cara saya menyampaikan. Mohon koreksinya, silakan tulis komentarnya di bawah video ini, dan apabila ada pertanyaan mengenai bantuan sosial silakan tulis komentarnya juga di bawah video ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.